Selasa 25 Oktober 2022, BKKBN Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan strategi dan aksi percepatan penurunan stunting menuju Jambi Mantap. Pelaksanaan program ini di Provinsi Jambi dihadiri langsung oleh Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo beserta rombongan, pihak dari Tanoto Foundation serta tamu undangan lainnya. Kehadiran Kepala BKKBN RI beserta rombongan disambut hangat oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Kepala BKKBN Provinsi Jambi Munawar Ibrahim dan jajaran beserta Asisten 1 Setda Provinsi Jambi di Bandara Sultan Toha Saifuddin Jambi. Sebelum bertolak menuju Kabupaten Muaro Jambi yang menjadi lokasi acara, rombongan terlebih dahulu berbincang hangat di ruang VIP bandara. Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menyampaikan kehadirannya di Provinsi Jambi juga sebagai Ketua Percepatan Stunting Nasional dalam rangka salah satu upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi. Ke Muaro Jambi, kemudian besok pagi dengan Pak Wagub, dengan jajaran tim percepatan penurunan stunting, nanti malam juga dengan Pak Wakil Wali Kota dengan tim TPPS, Pak ya, tim percepatan penurunan stunting. Nah, karena misi kami ke sini nih untuk percepatan penurunan stunting, saya sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional di bawah tim pengarahnya Pak Wapres untuk supaya menurunkan angka stunting ini ya sesuai dengan targetnya. Jadi itu kira-kira betul. Mungkin untuk Jambi sebetulnya sudah lebih rendah dari rata-rata nasional, karena rata-rata nasional itu 24,4%. Nah, Jambi ini sudah 22,4%. Jadi sudah di bawah rata-rata nasional, tetapi harus menuju angka 14% di tahun 2024. Nah, saya berharap Jambi ini kalau sekarang 22, akhir tahun 2022 ini harapan saya turun 3%. Dari 22 itu harapan saya nanti angkanya yang dilonceng dari Kementerian Kesehatan akhir tahun 2022 harapan saya menjadi 19%. Harapan saya. Tapi ini sebentar, nanti kan Desember ini baru keluar raportnya. Nah, kira-kira begitu. Pak, untuk Jambi tidak termasuk daerah yang tertinggi juga enggak ya. Yang tertinggi itu kan seperti NTT, kemudian juga Aceh, dan Sulawesi Barat itu. Tetapi di Jambi pun juga ada kabupaten-kabupaten yang perlu mendapatkan perhatian serius itu. Yang tertinggi di mana Pak kabupaten? Kerinci itu berapa persen? 26,7. Ya. Kerinci 26,7%. Dan satu lagi mana? Muara Jambi berapa? 27,6. Nah, itu yang ditangkap yang di atas rata-rata nasional itu. Tetapi kita itu harus merubah perilaku mereka, kan mereka sebetulnya sumber makanan cukup di daerahnya itu cukup, tinggal bagaimana gizi seimbang itu. Makanya ini ada Tanoto nih Pak. Ini yang berubah, berperan besar menjadi partner Tanoto Foundation itu untuk bagaimana pendidikan itu penting, merubah mindset mereka, mengajari itu penting sekali. Ini ahlinya teman-teman dari Tanoto Foundation. Izin Pak Hasto, Ya. mungkin terkait Ceritanya ya, 2030 itu akan ada banjir usia tua yang masih sehat. Dan itu kita harapkan kan 2035 lebih banyak lagi orang usia tua yang masih sehat-sehat, sehingga kita namanya aging population itu akan banyak di 2035 terutama. Kesempatan kita untuk pendapatan per kapita keluarga itu naik pesat itu sebetulnya bukan di 2035. Jadi sekarang ini 2020 sampai 2025 ini sekarang ini kan karena dependensi rasio jumlah penduduk yang bisa bekerja produktif setiap 100 hanya cukup menanggung 41 orang sampai 46. Tapi ingat nanti tahun 2030 itu setiap 100 orang yang produksi bekerja menanggungnya sudah bisa 56 orang. Sehingga kalau kita tidak terkesiap generasi yang sekarang ini sehat, cerdas dan kemudian produktif, waduh Pak, Anda itu nanti merawat orang-orang tua yang orang tuanya itu tidak produktif, jujur ya. Karena rata-rata pendidikan orang tua kita yang nanti akan membanjiri tahun 2035, pendidikannya rata-rata masih 8,3 tahun. Ekonominya ekonomi menengah ke bawah gitu loh. Itu masalah serius loh. Jadi kita tidak boleh hanya istilahnya Indonesia Emas 2045 kita terus akan melimpah di sana itu. Hati-hati karena kita punya beban. Nah, makanya kita siapkanlah generasi sekarang biar menjadi generasi yang tidak stunting, karena stunting itu pasti pendek,
tidak kompetitif, stunting pasti kemampuan intelektualnya juga tidak cerdas sehingga tidak kompetitif, stunting juga tidak produktif karena usia-usia 40 tahun sudah sakit-sakitan. Sehingga itu betul-betul yang harus kita pikirkan begitu. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya lingkungan ya. Lingkungan itu penting sekali. Jadi lingkungan ini sanitasi, air bersih itu pengaruhnya besar sekali. Anak yang balita yang ibunya nggak punya jamban, bapaknya nggak punya jamban, buang air besarnya sembarangan tempat, fesesnya kemana-mana. Kalau fesesnya kemana-mana, akhirnya E. coli-nya kemana-mana, bakteri namanya. Akhirnya apa? Diare. Jadi nonsen ada mau ngasih telur, ngasih daging, kalau diare kan tetap nggak tambah berat badannya. Akhirnya 3 bulan nggak tambah berat badannya, bulan keempatnya nggak tambah panjangnya. Akhirnya stunting. Ya. Setelah dari Bandara Sultan Toha Saifuddin Jambi, rombongan Kepala BKKBN RI didampingi Kepala BKKBN Provinsi Jambi bertolak menuju Kabupaten Muaro Jambi yang disambut hangat PJ Bupati Muaro Jambi beserta Ketua Tim Penggerak PKK Muaro Jambi. Dalam kunjungan ini, Ketua BKKBN RI juga menyaksikan secara langsung produk UMKM yang dihasilkan yang merupakan produk unggulan desa di kabupaten setempat. Kepala BKKBN RI juga menyaksikan proses pelaksanaan KB gratis kepada ibu-ibu. Sesuai amanat Peraturan Presiden Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan Peraturan Kepala BKKBN RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting atau RANPASTI. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Jambi, mitra kerja, lintas sektor, organisasi profesi, perguruan tinggi, perusahaan ataupun swasta berkolaborasi dalam upaya program percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi dengan menetapkan target penurunan prevalensi stunting menjadi 12% pada tahun 2024. Upaya ini menjadi lebih masif bersama dengan terbitnya keputusan Gubernur Jambi tanggal 19 April 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS K Provinsi Jambi. Sehingga diharapkan penanganan program percepatan penurunan stunting akan lebih optimal dengan mengedepankan sinergi, kolaborasi, dan konvergensi melalui kemitraan, sehingga konvergensi program lintas sektor bisa terlaksana dengan maksimal.